Ya, keadaan saat ini kabut sudah mulai turun, sehingga mohon maaf tampilan di kamera tidak begitu jelas, agak lumayan redup begitu. Ini sudah mulai basah tanahnya. Gerimis sebentar di sini barusan. Nah, di situ banyak tempat-tempat yang disakralkan. Mohon maaf agak ngos-ngosan. Ini sebetulnya warung, karena ya kurang tahu apakah kurang diminati atau gimana ya. Padahal ini hari Minggu, tapi tidak banyak pendaki yang datang ke sini. Bahkan banyak warung-warung yang tutup begitu. Jadi ini hari Minggu. Harusnya di gunung-gunung tertentu kan banyak para pendaki yang mendaki sini. Ada Pondok Ringgit, Pondok Salak ya. Warung-warungnya dinamakan seperti itu. Kita naik terus. Banyak tutur warga yang berkembang di sini. Di sini juga merupakan pertapaan dari Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Entah beliau waktu itu pergi ke sini, datang ke sini untuk menenangkan jiwanya atau untuk sekedar mendapatkan petunjuk ya. Karena tempat ini cukup lumayan fenomenal juga, terkenal. Nah, seperti ini keadaannya. Merupakan sebuah cungkup yang cukup besar dengan lebar sekitar 5-6 meter dan dengan kayu-kayu jati. Ini saudara baru saya, Kang. Ngapunten Kang, paring asma sinten Kang? Ahmad. Saking pundi Kang? Lakar santri. Santri niku pundi? Lakar santri. Lakar santri iku daerah pundi? Surabaya. Surabaya. Wih. Niku merenung mawon nih. Nggih. Kayaknya lagi itu. Cari pacar. Ya. Sudah berapa hari Kang di sini Kang? Baru kemarin malam. Baru kemarin. Nginep ceritanya ya. Nah, pulang turun. Insya Allah besok pulang. Gitu. Tujuan untuk kesini apa Kang? Ya refreshing gitu ya. Berarti sudah sering kesini? Enggak sering, jarang kok. Jarang. Oke. Ada pengalaman tertentu enggak ketika datang ke sini Kang? Pengalaman ya seneng aja Mas. Seneng ya. Habis kerja capek. Oke. Hening ya, tentrem di sini. Cari ketenangan. Ketika di Surabaya tentunya yang hiruk-pikuk perkotaan ramai sekali, nyampe sini kayaknya seperti kita berada di wilayah asing gitu ya Kang ya. Sunyi, sepi sendiri. Ya, terkenal dengan pertapaan Eyang Bengawan Mintorogo. Namun juga terkenal dengan pertapaan Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, disinilah teman-teman. Ya, mungkin ini recommended banget untuk teman-teman yang ingin datang ke sini. Berada di Gunung Ringgit ya, lereng Gunung Arjuna, Jawa Timur. Ya, ini di atas ini nanti ada pertapaan yang sangat monumental, pertapaan Arjuna. Bahkan konon cerita tutur masyarakat ini ya, 2 kali Bung Karno bertapa di lokasi ini. Mari kita telusuri. Dan di sini kita akan mendapati jejak pahatan arca Ganesha. Ada 2. Di sini adalah Ganesha yang berduduk bersila atau Ganesha yang bertapa. Jadi di sini ya, dan rambutnya ini seperti matahari gitu ya. Nah, ini ada Ganesha ya, Ganesha kecil atau Ganesha bayi, lambang dari disinilah kemudian seperti yang kita katakan, pertapaan Indrakila ini juga tujuan para bangsawan muda dan pangeran muda guna menimba ilmu kepada Maha Pertapa atau Maharsi. Diduga memang dari Trowulan para bangsawan muda ini ya, ini menyusuri jalan ke timur ke arah Gunung Penanggungan, kemudian dari Gunung Penanggungan berarah ke Gunung Arjuna, dan sebelum ke arah Gunung Arjuna melalui jalur kuno Purwosari terlebih dahulu kemudian melewati Talunongko yang saat ini ya menuju pertapaan Indrakila. Ini merupakan tahapan-tahapan para pangeran muda atau bangsawan muda guna mencari ilmu. Disimbolkan dengan sosok Ganesha yang masih muda atau Ganesha bayi ya, terlihat sekali di sini. Ini merupakan simbol para pencari ilmu, para pangeran muda
untuk menemui para pertapa dan maharsi. Di sisi yang lain juga ada Ganesha yang lain. Nah, di sini. Nah, ini juga ada Ganesha yang lain ya. Dan ini juga posisi Ganesha yang masih bayi juga. Jadi Ganesha muda. Yaitu simbol para bangsawan muda atau pangeran muda. Artinya para bangsawan dan pangeran muda ini tidak hanya dari Trowulan ibu kota Majapahit, juga dari berbagai kerajaan-kerajaan daerah. Termasuk yang dekat dengan area ini, Pasuruan ini adalah Kerajaan Kahuripan dan Kerajaan Tumapel. Boleh jadi memang tujuan para pencari ilmu ini juga datang dari Kerajaan Wengker, dari Kerajaan Kadiri, dari Kerajaan Lasem ya, dan dari Kerajaan Matahun dan berbagai macam kerajaan-kerajaan yang lainnya. Karena memang Majapahit itu disimbolkan Surya Majapahit itu ya, yang artinya kuno Surya Majapahit yang pada belakangan disebut Nawasanga, yang pada masa Majapahit itu dikenal dengan Astadikpalaka. Adalah konsep kenegaraan Majapahit di mana Siwa Mahadewa berada di tengah sebagai maharaja yang membawahi para dewa di sekelilingnya di seluruh penjuru arah mata angin ya, atau raja-raja kecil, pemimpin daerah-daerah kecil ini. Sehingga kemudian Astadikpalaka ini, Majapahit sebagai Sri Maharaja yang berada di tengah, mengayomi kerajaan-kerajaan kecil di seluruh Pulau Jawa. Nah, ini luar biasa sekali. Dan memang pertapaan ini gitu ya sangat megah pada masanya, di mana kemudian pahatan-pahatan yang sangat halus dan sangat indah mencitra rasakan sebuah peradaban yang sangat tinggi ya. Para intelektual, para pertapa pada masanya ini memiliki kemurnian dan kehalusan serta kelembutan hati yang luar biasa sekali. Selain memang menjauhi dari segala hiruk pikuk perkotaan pada waktu itu ya, guna kemudian menghindari kelekatan dunia untuk kemudian mencari sunyatan gitu ya, sunyatan. Dan sebagaimana kemudian tingkat keintelektualnya para empu ini akan tercermin pada kitab Arjuna Wiwaha itu sendiri. Karena pertapaan Indrakila ini merupakan memang berlatar belakang pertapaan Arjuna, atau yang dikenal dengan Arjuna Mintaraga pada masa Mataram Islam, sedangkan pada masa Kahuripan dikenal Arjuna Wiwaha, yang kemudian yang dalam manggalanya itu benar-benar ya, seorang empu ini memiliki keteduhan hati dan kerendahan hati yang luar biasa sekali. Seorang empu ini kemudian dituliskan hanya sebutir debu di bawah alas kaki Jagat Kirana, di bawah cahaya matahari yang temeram, di bawah pohon ibrik atau pohon kalpataru ya. Pohon hayat ini luar biasa sekali, akar-akarnya itu mencengkeram bumi, sedangkan ranting-rantingnya itu menyeruak ke segala arah. Ini salah satu potensi jadi menghasilkan oksigen murni yang cukup tebal ya. Nah ini kita kali ini ke pertapaan Indrakila ini disambut oleh tebalnya kabut ya, sehingga kita berkelana seperti kabut. Maka disinilah kemudian yang pertama ini adalah Eyang Kabul atau Sri Menganti, bukan Sri Menganti Gresik ya. Memang kebetulan ada sesuatu yang sama. Jadi Eyang Kabul gitu ya, artinya memang ini tahapan pertama untuk menuju ke pertapaan Indrakila. Para peziarah atau para pertapa tua biasanya kemudian sowan terlebih dahulu ke area ini. Mari kita sowan terlebih dahulu ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, kita memang dipersilakan untuk melakukan edukasi, tetapi harus menjaga sopan santun ya. Dan luar biasa sekali di sini memang masih menjadi situs religi bagi warga sekitar, termasuk dari dalam dan luar kota. Beberapa persajian, perdupaan, termasuk di sini ada kuning-kuning ini apa ya? Kalau nggak salah ini namanya buah pinang. Jadi buah pinang dan kapur atau sekapur siri dan pinang ini pada masa lalu tradisi orang Jawa itu ya memang terbebas dari virus kan ya, menjaga mulut. Jadi sebelum melakukan makan, sebelum berbicara, ketika tamu datang ke rumah, maka yang disuguhkan adalah sekapur siri, yaitu daun siri, kapur dan
pinang ini. Ini kemudian dimakan terlebih dahulu sebelum kemudian menyantap apapun itu hidangan yang diberikan. Jadi ini merupakan pertama kali untuk semacam membersihkan mulut ya dan tangan ya dari segala kemudian virus. Dan akhir-akhir ini kita akan mendapati sebuah fakta ya bagaimana kemudian diwajibkan untuk menjaga mulut karena ada perkembangan pandemi yang kemarin, untung saat ini sudah reda. Mari kita lanjutkan perjalanan selanjutnya untuk kemudian ke berbagai macam pertapaan yang ada di sini.